Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Biasa suka berdoa Rabbi zidni ilman. Ya. Kalau mau ditambah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Kita lanjutkan kitab haji bab mikot. Jadi mikot itu artinya yang ditetapkan atau ketetapan waktu dan tempat. Mikot sholat artinya waktu-waktu sholat. Kalau mikot haji, waktu haji dan tempatnya. Dan yang kita bahas di sini adalah mikot tempat. Kemarin kita sudah bahas tentang mikot-mikot yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ahli Madinah atau penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, untuk yang datang atau penduduk Syam yang datang dari Syam termasuk Mesir itu Juhfah, untuk ahli Najd Qarna Manazil, Yaman Yalamlam, orang-orang yang diam di tempat-tempat tersebut ihlal umroh atau hajinya dari sana. Tapi kalau hajinya itu haji tamatu, hanya ihlal umroh labbaika umrotan di tempat-tempat itu. Atau orang-orang yang melewati tempat itu. Tapi ada yang menyatakan kita tidak melewati. Misalnya kalau kita ke Mekah itu kan dari Jakarta itu melewati mana? Sumatera ya. Terus ke Sri Lanka. Terus ke sana ya. Kalau kita lihat monitor itu. Sampai ke Yaman gitu. Untuk ke Oman mah. Kemudian lewat Qarna Manazil atau Yalamlam. Nah, ada yang menyatakan kita tidak lewat. Lewat mah kudu singgah. Sebab kapal mah di luhur, dia lewatnya teu napak cenah. Padahal Rasul ge teu napak dan naik onta. Nah, gitu ya. Sama gitu. Dan tempat-tempat tersebut merupakan daerah, bukan garis tipis. Misalnya kalau kita lewat ke kota Bandung, kan garisnya teh jalan tol. Nah, bukan itu, tapi disebutkan Cipagalo. Nah, ketika di Cipagalo itulah kita mengucapkan ikhlas seperti itu. Dan Qarna Manazil itu adalah merupakan daerah yang luas. Kemudian hadis nomor 740. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraqi dzata irkin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mikotkan atau menetapkan waktu dan tempat untuk
ihlal umroh atau ihlal haji, yaitu datu irkin bagi ahli Irak. Jadi Irak itu kalau kita tarik garis ya, antara Syam dengan Madinah itu datu irkin. Ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, karena itu digaris antara Dzulhulaifah dan Juhfah atau Dzulhulaifah dengan karena manazil. Ima kadah ningali peta. Jadi masih di garis itu. Seperti begini ya. Pokoknya mah di Bojong Soang. Di Bojong Soang teh di mana teh? Eta KCIC teh Bojong Soang. Ketika saya katakan, ada yang bertanya, di mana itu cenah stasiun KCIC Bojong Soang? Sanes. Di Tegal luar teh Bojong Soang itulah. Siga urang Ciga Nitri alim disebut Bojong Soang teh. Ciga Nitri we. Ciga Nitri Bandung, Bojong Soang nama kampung. Sebab nama kampung itu tidak akan berubah, Pak. Nama kampung tidak akan berubah. Tapi kalau nama desa, nama kecamatan itu berubah. Kampung semua. Seperti Kampung Buah Batu, wah, jadinya we. Hadis nomor 741. Wa asluhu inda Muslimin min hadis Jabir. Illa anna rawiyahu syakka fi rab'ihi. Tetapi asal hadis nomor 740 itu adalah dari Muslim, dari Jabir bin Abdillah. Hanya rawinya ragu-ragu tentang marfu'nya. Jadi marfu itu masih apa? Marfu pemiti apa di teang. Kan? Halaman 5 coba diawas. Satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang rawi kepada seorang rawi hingga sampai kepada ulama mudawin. Mudawin itu seperti ya ahli hadis itu yang mencatat hadis. Terus seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya dinamakan hadis marfu, yakni hadis yang diriwayatkan diangkat sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perkataan ahli hadis bahwa hadis itu dirofakkan oleh seorang sahabi seperti Ibnu Umar umpamanya, maka maksudnya bahwa Ibnu Umar katakan hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari fatwanya sendiri. Jika ada perkataan di kitab-kitab hadis bahwa Bukhari, Muslim, Abu Dawud atau lain-lain mencatat hadis merupakan suatu hadis, maka maknanya bahwa dia tunjukkan buat hadis itu sanad yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hingga sahabat saja. Apabila kita bertemu omongan ahli hadis bahwa hadis itu tidak sah rofanya, berarti bahwa hadis itu tidak sampai sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sampai kepada salah seorang sahabat saja umpamanya. Kalimat marfu galibnya dipakai buat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bertemu perkataan ulama tentang satu hadis bahwa banyak kita jika rofanya, berarti bahwa itu ada yang anggap marfu dan ada yang anggap mauquf, tetapi anggapan yang kuat ialah marfu. Ya. Jadi sebetulnya ada yang disebutkan saya terima dari Rasulullah, tetapi ada yang tidak menyebutkan dari Rasul. Kan yang biasa dari Rasulullah. Ini apakah fatwanya berita ini atau dari Rasul? Kita lihat dulu orangnya.
ternyata ini marfu. Jadi data irkin itu riwayat Muslim, tetapi riwayat Muslim menyatakan diragukan apakah dari Rasul atau bukan. Tapi kalau dari riwayat Abu Dawud jelas ini dari Aisyah. Aisyah itu menyebutkan Rasulullah menetapkan waktu dan tempat untuk ihlal bagi penduduk Irak. Seperti begini ya. Di PC itu kan ada Bidgar bin Hajum ya. Bin Hajum. Itu kemarin mengumumkan bahwa keberangkatan haji kita itu di sini jam berapa? Jam 5 sekarang. Jadi berubah waktunya, asalnya jam berapa? Jam pagi ya. Asalnya jam 8 itu. Tapi jam 4 harus sudah berkumpul di Lanut. Nah, itu bin Hajum itu mengatakan seperti itu bukan semena-mena dari dia, tapi dari Kemenag. Hanya kita percaya kepada bin Hajum. Banyak bin Hajum boleh nipu. Jadi keberangkatan haji saudara-saudara kita itu sudah berkumpul sekarang dan jam 5 itu pelepasan. Sholatnya di situ. Nah, seperti itulah. Kata siapa? Kata bin Hajum. Haji Engkos. Padahal bukan dari sana. Ini dari Kemenag. Tapi kita meyakini dari Kemenag. Nah, itu marfu. Ini dari Ibnu Umar misalnya. Tapi kita tahu Ibnu Umar itu orang yang dekat dengan Rasulullah SAW dan beliau tidak mungkin untuk menyatakan sesuatu kalau bukan dari Nabi. Hadis nomor 742. Wa fi sahih Bukhari anna Umar huwa alladhi waqqata dzata irqin. Tetapi dalam sahih Bukhari, ini kan dari tadi Abu Dawud, An-Nasai, kemudian Muslim, kemudian sekarang Bukhari. Anna Umar bin Khattab huwa alladhi waqqata dzata irqin. Dialah yang menetapkan Datu Irkin sebagai mikot makani bagi ahli atau penduduk Irak. Tetapi ini tidak bertentangan sebetulnya. Jadi masih garis lah. Masih garis. Jadi antara garis-garis yang tetapkan itu. 743 wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-masyriqi al-aqiq. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mikotkan atau menetapkan mikot aqiq. Aqiq itu nama tempat bagi ahli masyrik ya. Jadi ada orang-orang pada saat itu yang tidak kenal tempat-tempat itu. Ari abdi di mana katanya ya. Nah, gitu. Saya tidak tahu dari mana ini. Nah, kalau dari garis misalnya Bapak di mana? Di Sapan sana. Jadinya we. Sebab Sapannya Bojong Soang tak gitulah. Kadang-kadang kita juga tidak tahu tempat-tempat di kita sendiri. Yang harus tahu itu adalah para pembimbing. Dari jamaahnya piraku kedahnya nyenak peta. Para pembimbing, karena itu ibadah haji itu ada pembimbingnya. Seperti halnya sholat ada imamnya. Kita juga kan tara ningali waktu sholat dan adan, padahal sudah waktu adannya sudah masuk, tapi ngantosan adan, gitu. Adan, percayalah kan adan. Laku arek, bare nipunya, nah untungnya nu adan nipu. Kecuali nu adan disogok. Aya nu adan disogok. Ya tuh, bulan Ramadan. Tapi sanes, Pak. Ayo mah
Buntennya Bandung Raya teh main 3:30 Pak. 3:30 kapunggur. Ari ieu asar 3:30 langkung pemi telepatna atawa pas 3:30 gitu. Buru atuh cenah gitu. Saya ada di sana. Entar odi mah gituan deui. Ya nu adan teh ngayayai lila aki-aki. Pada akhirnya ya nonton hayang, sholat asar hayang gitu. Yang pada akhirnya ya di apa? Teu make adan wae eta. Gitulah. Tapi untuk yang ini tidak akan ada penipuan dah. Terang ya. Sekalipun Rasulullah SAW ini menyatakan demikian, tapi ini jelas sekali tempat-tempatnya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa Rasul itu benar-benar Rasul atau Muhammad itu benar Rasul. Sebab Nabi Muhammad tidak pernah mengadakan survei di mana kira-kira, tidak. Rasul menyatakan begitu saja, itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Dan tempat-tempat itu memang strategis. Ada daerah yang tidak boleh dilewati oleh kapal, kan kapal mah ada garisnya. Kan depan tuh kemana wae gitu. Siga di lapang bolanya pak kemana wae. Kudu kadinya we garisna teh. Upami tidak ditentukan, itu akan tabrakan. Sehingga yang datang dari Indonesia harus lewat sana. Kalau yang pulang tidak lewat sana Pak. Ada lagi. Jadi kalau bapak-bapak melihat peta misalnya di Bandara Soekarno-Hatta, saya pernah itu diperlihatkan kepada saya, wah betapa ramainya itu di udara itu Pak. Sebab nu ieu datang dari Arab, datang dari Singapura, datang dari Amerika, sekian menit sekali itu Pak. Diatur, nu ieu berangkat kali itu. Itu makanya harus diatur. Kalau yang melanggar aturan gitu, itu bahaya. Seperti kereta api kan ya, kudu eureun di dinya. Nah, kayak eureun cenah. Nu itu rek ngaliwat ka dieu. Eta mah katinggalinya apa di luhur mah. Dikitukeun teh ada monitor, kalau kita pijit, wah banyak sekali itu. Istilahnya itu sibuk ya. Nah, Rasulullah SAW adalah benar-benar seorang Rasul. Dan tempat-tempat itu memang cocok untuk dilalui oleh kapal. Sebab ada tempat yang tidak cocok kan di Madinah teh. Atau di ini ada, kalau lewat kapal lewat gitu-gitunya goyang. Di Madinah kan ada Jabal Magnet. Nah itu tidak boleh itu. Tidak boleh dilewati. Cenah. Sebab bus oge pan dikitu kita nanya di Pademan terus itu ke Jabal Magnet. Gitu bajinya. Loh, itu pokoknya mah cabdi teh teu percaya turun heula harita teh ditingali. Kapal kumaha tidak boleh lewat itu. Kantanan kapal Indonesia memargi salianti aya magnetan itu barang bawaannya banyak. Isi eta pentipu 5 teh langkung sakedik 35 kilo teh. Sekarang masuk bab yang baru. Babu wujuhil ihrami wa sifatihi. Bab macam-macam ihram dan sifatnya. Yang disebut sifat itu cara. Jika sifat sholat, nah, cara-cara sholat. Sifat, urang mah sifat teh naonnya. Kan? Aya 2 Pak. Aya dina halis sifat teh. Masih eta mah sifat cenah goreng. Kita lihat ya di sini untuk mengenal saja, untuk mengingat kembali. Nah, jadi halaman 133 itu ada bab sifat sholat. Sok tinggali we lah. Untuk mengulang kembali
Di sini sebutkan syarat-syarat sholat, bagaimana sujud, ruku, itu sifat sholat. Nah, di sini bab macam, kita kembali lagi 318. Bab macam-macam ihram dan sifatnya, berarti cara-caranya. Kadang-kadang orang Arab tuh begini, sip lana. Jadi ayat tamu datang, tapi tamunya kembali lagi. Nah, si tuan rumah itu tidak bertemu. Sip lana teh sebutkeun, sip teh tina sifat teh. Sebutkeun kumaha jelemana. Ah, itu. Hadis 744. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada'. Faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji fa amma man ahalla bi umratin fa halla inda qudumihi wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a baina haji wal umrati falam yahillu hatta kana yaumun nahri muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Kalau perpisahan jamaah dengan tetangga itu muwada'ah. Tina wada keneh teh. Wada perpisahan paturai. Naon tineung nah? Paturai tineung gitu nya. Sapu nyere. Apa simpainya teh naon itu gitu. Simpainya. Nah, pada haji wada dan haji Rasul namanya haji wada sebab haji Rasul itu hanya satu kali dan setelah itu Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal itu meninggal. Dan di sini yang menceritakan itu banyak. Kalau kejadian yang kejadian yang hebat itu pada ingat. Di antaranya Aisyah. Di antara kami ada yang berihram. Di lafaz hadis tersebut ahalla artinya mengucapkan labbaika waktu berihram, dan itu ahalla selalu diartikan dengan ihram, berihram. Jadi ihlal itu artinya mengucapkan pertama kali labbaika umrotan atau labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umrotan. Itu istilahnya ahalla. Ahalla itu artinya ngagorowokeun ahalla. Dalam Quran ada wama uhilla li ghairillah, yang digorowokeun bukan karena Allah. Jadi menyembelih kambing bukan karena Allah sekalipun pakai bismillah, tapi ieu mah keur parepeh supaya bangunan ieu teh tah eta ahalla nu kitu teh. Di antara kami ada yang ahalla berihla umroh dengan umroh, dan yang berihla untuk haji dan umroh. Ada yang berihlal dengan haji, tetapi Rasulullah SAW berihlal atau mengucapkan labbaik itu untuk haji. Adapun yang berihram atau berihlal dengan umroh bertahalul ketika sampainya. Jadi untuk kita tidak memikirkan yang lainnya, memikirkan di Indonesia we. Jadi kalau bicaranya di Mekah ya harus begini. Kalau bicara di Indonesia mah ketika mikot di kono manazia atau yalamlam atau dari Madinah itu gelombang pertama dari Dzulhulaifah yang terkena Bir Ali itu, maka ucapkanlah ihlal umroh, labbaika umroh atau labbaika umrotan. Labbaika umroh di Dzulhulaifah, di Juhfah,
Kalau manaji ya lam ya, itu. Atau tadi tambah datu irkin, nah, ucapkan itu. Nanti ketika datang ke Masjidil Haram masih umroh, tawaf kudum. Setelah tawaf kudum, sholat di makom Ibrahim. Eta teh disebut sholat tawaf. Sholat tawaf kudum. Setelah itu naik ke Bukit Sofa, lakukan sa'i, berawal di Bukit Sofa, di Marwah mah akhir tahallul. Tahallulnya setelah itu, mau potong rambut di sana boleh, nah, sekarang tidak boleh. Jadi di tukang cukur gitu, di handap. Aya teh solun teh salon, tirinya teh garunul. Abi hari teh inget, oh saulin. Kusodnya solun gitu, salon teh. Atau bagi ibu-ibu tidak masuk ke sana, dan tidak boleh dicukur atau di hotel. Nah, itu halal. Halal segala sesuatunya. Halal. Ganti bajunya. Bertahalul ketika sampainya, maksudnya setelah ihram. Adapun yang berihram dengan haji saja atau mengumpul atau menggabung ya haji dengan umroh, tidak bertahalul hingga tiba hari nahar. Jadi kalau yang menyatakan labbaika hajjan wa umrotan, eta mah terus saja dipakai, tidak ada tahallulnya sampai tanggal 10. Bisa kasawangnya. Jadi ada 3 haji itu. Haji tamatu, haji qiron, haji ifrad. Nah, kita mah haji tamatu yang memisahkan antara umroh dengan haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Tapi harus menyembelih yang disebut dengan dam itu. Quran surat Al-Baqarah 196 ya gitu. Nah, harus menyembelih kurban. Kalau qiron itu harus membawa domba dari kampung atau membeli di perbatasan. Orang mah mungkinnya wah itu anak apa mau domba gitu. Dan memang ini apa kopernya kita sepinuh pada mau domba. Tapi pada saat itu ada orang-orang yang berhaji seperti kaum Badui ya, Badui gitu, orang nyebutnya Badui. Hampir sama di orang Badui itu Badui. Jadi orang-orang Islam di tempat-tempat tertentu bukan di kota, mereka kebiasaannya mengembala kambing miliknya dan bertanam gitu, cocok tanam di sana. Nah, ketika mau haji itu bawa kambing. Kalau ifrad bagi orang-orang Mekah. Jadi orang yang haji ifrad mah tidak umroh. Udah orang dinya mah tuh digampil umroh teh. Ya. Gampil umroh teh. Ah cenah bade umroh. Nah, dari rumah mengucapkan kan di dalam itu ya, dalam mikot dari rumah mengucapkan labbaika umrotan. Terus tabiah labbaika Allahumma labbaik. Siga ti hotel kitu tadi anjum. Supaya ka Mekah ka Masjidil Haram tawaf, setelah tawaf salat di makamnya seperti itu sa'i beres gitu. Nah, makanya waktu haji itu hanya haji tanggal 8. Nah, bagi orang-orang yang ihlal haji di mikot-mikot tertentu tidak tahallul. Eta mah rada repot oge. Tapi biasanya itu mendesak. Misalnya tanggal 7 gitu ihramnya. Ya, tanggal 7 kan tanggal 8 mulai. Satu hari. Dan itu tidak bertahallul berarti pakai pakaian ihram sampai tanggal 10. Kan haji mah pakai pakaian ihram dari tanggal 8. Nah, ini umrohnya tanggal 7. Nah, dihijikeun ka dia.
Tapi bagi orang-orang yang datangnya lebih awal, misalnya dari Indonesia kan sudah ada yang sampai di sana sekarang itu. Jangan menggunakan haji kiron atau ihlalnya ihlal umroh saja. Nanti ihlal hajinya di tanggal 8 di Mina. Nah, itu tidak ditetapkan tempatnya ya untuk ihlal haji itu. Tidak ditetapkan tempatnya, tidak di Mina saja. Bahkan tidak ditetapkan tempatnya itu kan di lingkaran tadi itu ya. Kemudian tempatnya Rasulullah mah keluar ti maktab eta teh mun ayeuna mah. Tapi ada yang diberangkatkan lebih dulu malam-malam. Sekarang begitu. Jadi maghrib itu sudah berangkat ke Mina. Padahal Rasulullah SAW itu dari maktab pagi. Nah, nanti ihlal hajinya itu tanggal 8 waktu setelah subuh atau waktu duha lah gitu. Udah praktek gimana? Keterangan, orang yang mengerjakan haji ihramnya boleh dengan 3 macam ini. Pertama berniat umrah saja, yang kedua berniat haji saja, yang ketiga berniat haji dan umrah. Nunggu haji saja atau ifrad. Yang berniat umrah saja apabila sampai di Mekah lantas tawaf dan sa'i lalu tahallul. yakni jadi seperti orang biasa, maksudnya tidak ada ketentuan-ketentuan lagi, pakaiannya juga diganti, tidak di dalam keadaan ihram, tetapi wajib bayar 1 kurban, yaitu hadyu tanggal 10. Orang lain menyebutnya ini dam. Yang berniat haji saja dan yang berniat haji dan umroh, kalau ada membawa kurban tilemur, maka tidak boleh tahalul melainkan hari nahar, yaitu hari ke-10 Dzulhijjah. Ini Rasulullah haji kiron. Sareng haji kiron. Kiron teh disertai. Nomor 4, 2 orang ini jika tidak membawa kurban maka hendaklah ia berumroh lalu tahalul dan nantinya bayar 1 kurban. 5, bertahalul itu ialah dengan mencukur rambut, kepala atau menggunting sebagiannya sesudah sa'i setelah sa'i yang ke-7 ya di Marwah. 6, mengerjakan umrah saja lalu tahalul itu dinamakan haji tamatu, bersenang-senang. Tamatu. Orang yang bertamatu ini pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dinamakan yaumut tarwiyah. Tarwiyah teh artinya memberi minum unta, sebab akan melaksanakan ibadah haji. Jadi unta teh di etaan. Unta itu kalau minum bisa 1 sumur. Iya, 1 sumur. Seperti unta Nabi Soleh. Unta Nabi Soleh itu kan 1 hari itu minum. Nah, orang-orang tidak boleh ngambil dari sumur itu. Kemudian hari berikutnya unta itu tidak minum. Itu bagian orang-orang begitu ya. Nah, Quran surat naon itu teh. Kemudian kalau mau minum hari itu sedangkan bagian unta tinggal meresusuna we. Dan tidak bisa tidak minum selama 1 minggu. Sebab unta itu punya kantung air di dia, jadi mun minum teh disimpan di dia di awakna teh. Jadi kalau dia haus keluarkan airnya, minum ke lewatnya ke sana. Siga muning kan muning terus aja itu ya kebo terus aja makan gitu sakepe. Nah di kandang dia ngunyah, jadi yang tadi teh keluarkan dikunyah gitu. Itu kebo. Kalau kita mah tidak tuh, mun monyet dina bibir mah itu dina kita langsung lah ya tarbiyah tuh. Wajib berniat mengerjakan haji lantas terus ke Arafah tanggal 9-nya. Mengerjakan haji saja itu dinamakan haji ifrad, sendirian. Bukan sendirian ya, terpisah gitu. Maya haji sorangan.
Jadi maksudnya sendirian terpisah dari umroh, teu nganggo umroh. Mengerjakan haji dan umroh itu dinamakan haji kiron. Haji kiron itu artinya menyertakan nyanak baik. Jadi tong bapak terkedah apa ieu mah? Haji tamatu we nya apa keunana. Terkedah apa? Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Jangan sampai kita cenah umroh wah kitu da aya pembimbing. Kita harus tanya pembimbingnya. Pembimbing apakah kita itu lewat kono manaji atau yalam gitu. Oh, tidak, cenah kita mau ke Madinah dulu. Oh, berarti pembimbing sudah tahu. Mun kitu luka tuh luka ka mana cenah gitu tah. Siga nama kumaha urang we cenah. Tapi kalau ibadah haji kan bisa mengikuti orang lain tapi di kapal. Itu jamaah haji dari Persatuan Islam sekarang itu harus dicampur dengan yang lain. Tidak boleh. Kalau dulu ya umroh itu sakapal teh jamaah Persis. Sekarang tidak boleh. Ada haji mandiri. Tahu haji mandiri? Kumatah. Tidak melalui Kemenag tapi tidak pakai KBIH itu. Jadi mandiri we Bapak terdaftar hajinya cenah berangkat tang sakieu tah. Misalnya hari Rabu ini, jum berangkat cenah ka ditu. Datang ka ditu teh sorangan we, tidak ada pembimbing. Itu lebih murah. Lebih murah, Pak. Tidak bayar ke KBIH. Tidak dilatih. Kan kita kan bayar ke KBIH, ya. Nah, itu kan dilatih disuguhan pada itu teh siga we nu disuguhan batu pada teh suguh sorangan teh. Kade teh mun dibageun cenah KBIH teh padahal jadinya tidak hasil ini yang sekian juta itu dilatih. Nah, haji mandiri mah murah. Tapi kali itu teh harus menentukan sendiri. Hotelnya ada, hotelnya. Ya kalau mau umroh berangkat sendiri. Tapi biasanya mereka itu sok datang gitu. Misalnya haji mandiri, misalnya begini, Kabupaten Bandung 200 orang, di Bogor itu hanya 16 pada saat itu. Nah, yang 16 ini engkewe cenah itu lah, panggih jeung Ustaz Rahmat, itu haji mandiri, atau pembimbingnya tidak terbawa. Teka bawa pembimbingnya sabab pembimbingnya 2025 iya kudu berangkat 2024 tah gitu teh entak ya dari oke. Karena itu bagi orang-orang seperti ini harus memahami haji. Ada orang yang datang kepada saya, riweuh cenah Ustaz cenanya ada kudu kitu baca buku teh itu belah mana tah eta mah kudu ka ditu siga kieu nya kalau mana aja di mana nanti kan ada pengumuman. Ini hadisnya cuma satu ya. Jadi macam-macam, ada macam-macam tapi hadisnya satu. Tapi dalam hadis itu bermacam-macam. Gitu. Jadi satu hadis ada 3 macam. Umroh saja, umroh saja atau umroh dengan haji dan haji itu macamnya 3. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak ari haji kirona kumaha? Atau saya Pak bapak mah haji tamatu, teu kedah diapakeun haji kiron mah. Mun keukeuh wae nyenak domba teh dieu. Ari haji ifrad abdi mah yang haji wungkul kudu cicing di ditu. Di Mekah. Biasana mah tara seueuh maros nu kitu teh jamaah haji teh. Abdi kumaha pembimbing we cenah kitu. Tapi pembimbing juga harus hati-hati. Sebab saya pernah ngusapan mimbar Rasul, entah mimbar Rasul, entah mimbar siapa, pokoknya diusapan enggak boleh gitu. Aya nu ningali. Terus Pak beja-beja ngusap eta teh henteu cenah. Ustaz Ahmad ngusap eta cenah. Tah kudu hati-hati da eta Pak gitu. Ada abdi mah nya pamihong ningali teh coba gitu. Itu kantenan kan orang-orang yang datang ke Mekah itu bermacam-macam. Kalau kita perhatiannya pokoknya ke Mekah. Tapi ada itu dari logam ahli batuk Pak.
sekarang sudah meninggal, insinyur. Ketika ditanya oleh almarhum Ustaz Sodikin, cik kumaha pesan di Mekah teh, waduh ini seperti pameran. Pada orang mah ngerti gitu. Pameran apa? Pameran batu seluruh dunia ada di Masjidil Haram. Itu marmernya asli Itali. Ini juga gitu pada orang mah. Asli Itali itu. Sebelah sini gitu. Dan memang ternyata marmer di Itali. Jadi marmer terbaik kita lihat itu ya. Yang dingin itu hanya ada di tempat itu dan satu gunung, dan eta teh diborong ke orang Arab ketika ada pengembangan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini syaratnya harus dari ini, dari kudu bukit nu eta. Nah, kata orang di sana ieu tos dipeser ku orang Arab, didatangi ku orang Arab. Tak orang Arab jatuh datangi ku panitia. Ini tahun berapa ya? Pokoknya ada lah di eta, di Google. Buat apa? Dan dia sendiri hanya untuk mengoleksi wungkul. Buat Masjid Haram dan Masjid. Kalau begitu silahkan ambil. Jadi mangkoning itu teh begitu mahal ya harganya, tapi dibiarkan untuk masjid mah. Makanya tiis teh. Walaupun sedang panas menterang, namun panas menterang teh atuh. Nah, itunya tetap itu saja yang dapat saya sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.